Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herman Kalembang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SDN 5 Balusu. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Gelombang ketiga tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 258905078. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 SD semester ganjil di SDN 5 Balusu dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Dan ini bukti dukung diri saya, ini KTP saya, dan ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Berikut ini video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, sangat baik, baik sekali, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Siap belajar? Siap. Ya, baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adakah temannya yang alpa? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Jadi hadir? Semua. Ya, terima kasih kalian hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan sebuah doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Iya, Tasya, silakan maju. Pak Guru dan teman-teman, marilah bersatu dan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkati pelajaran ini. Semoga pelajaran ini bisa kami dapat dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Tasya. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sekarang saatnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Ayo silakan, kesepakatan apa yang akan kita pedomani selama proses pembelajaran? Ayo angkat tangannya. Ya, Ingrid, silakan usulkan. Jangan ribut di kelas. Ya, jangan ribut di kelas. Setuju? Setuju. Ya, kesepakatan apa lagi? Ya, Tasya? Jangan keluar masuk kelas. Ya, jangan keluar masuk kelas. Setuju? Setuju. Ya, kalau begitu anak-anakku sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi ice breaking dulu ya. Ya, ikuti gerakannya dan bernyanyi. Supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Yesus kita semua anak di dunia, putri-putri dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Unik. Nah, ada pertanyaan pemantik yang akan Bapak berikan kepada kalian sebagai tes awal ya kemampuan kalian. Nah, Bapak ingin bertanya, kira-kira wajahmu itu mirip dengan siapa? Apakah mirip dengan ibu, ayah, kakak, dan adik? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Ingrid.
Wajahmu mirip dengan siapa, Igrit? Menurutku aku mirip dengan ibuku. Ya, menurut Igrit dia mirip dengan Ita. Sekarang yang kedua, apa saja keunikan yang ada dalam diri kita? Di dalam dirimu, apa saja keunikan yang telah Tuhan anugerahkan? Siapa bisa menjawab? Apa saja keunikan di dalam dirimu? Silakan Gideon. Keunikan jasmani. Ya, keunikan jasmani. Ya, siapa lagi? Ya, Nisha lagi. Keunikan kemampuan. Ya, keunikan kemampuan. Ya, baik anak-anakku, sekarang kita akan mengetahui, melihat apa tujuan pembelajaran kita, supaya kita terarah apa yang akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran ini. Boleh bantu Pak Guru untuk membacakan? Peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anakku, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik, yaitu kamu semua mampu mengenal dirimu, bahwa kamu ini adalah pribadi yang unik. Jadi harus bersyukur dengan apa yang sudah ada pada diri kita, ya, tujuan kita. Ya, baik anak-anakku, gagasan pokok kita pada hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwa setiap orang atau manusia adalah pribadi yang unik. Setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Bahkan saudara kembar. Siapa yang pernah lihat saudara kembar? Ya, biasa kita susah membedakan saudara kembar, toh? Yo, karena dia kembar identik sehingga sulit untuk dipisahkan, atau dibedakan. Tetapi setiap orang itu, biarpun dia kembar serupa, tetap ada perbedaan atau keunikannya masing-masing. Nah, setiap orang atau manusia itu ada 4 keunikannya. Mau tahu apa saja? Mau. Ya, jadi ada 4 keunikan manusia, ya. Pertama itu keunikan Jasmani. fisik atau jasmani. Kemudian yang kedua ya, keunikan bakat atau kemampuan. Kemudian yang ketiga, keunikan sifat atau karakter. Dan yang terakhir, keunikan pengalaman hidup. Ya. Nah, sekarang saatnya kita bermain cermin ajaib. Ya, cara mainnya ini adalah kalian di dalam kelompok masing-masing saling memandang, saling melihat, ya. Di kelompok Maria, di kelompok Yosef, dan kelompok Fransiskus. Silakan kalian melihat, ya, teman kalian saling memandang satu dengan yang lain. Setelah itu tuliskan keunikan temanmu. Misalnya saya melihat temanku, oh dia matanya dia warnanya hitam, warnanya coklat, oh hidungnya pesek, oh hidungnya mancung. Silakan baku pandang. Kita mulai bermain cermin ajaib, baku pandang. Setelah itu tuliskan. Ya, baku pandang satu dengan lain. Setelah itu tuliskan. Ayo tuliskan. Apa keunikan temanmu yang kau lihat dari wajahnya, ya, atau dari tubuhnya? Apa keunikannya, ya? Ya, sekarang lihat semua ke layar, ya. Jadi keunikan fisik jasmani, setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu sama lain, ya. Mereka memiliki ciri khas atau perbedaan. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tak ada yang serupa. Ya, coba perhatikan gambar. Apakah semua gambar orang ini sama semua wajahnya? Tidak. Sama semua warna kulitnya? Tidak. Coba siapa yang mau menjelaskan? Ini kulitnya apa, ini dia rambutnya bagaimana, ini keunikan fisiknya. Ayo, siapa? Ya, Nesya. Ya. Ada yang hitam, kuning, dan putih. Ya, ada yang hitam, kuning, dan putih. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam keunikan kemampuan.
Wow, sekarang kita diskusikan di dalam kelompok kita, apa kemampuan yang saya miliki? Coba diskusikan, apa kemampuan yang saya miliki? Coba diskusi, bicara, namanya diskusi, berarti harus mengeluarkan pendapat. Wow, itu saling melengkapi namanya, ya. Sudah di sini? Oke, coba kelompok Santo Yosef, ya Tayan. Apa keunikan kemampuanmu, Tayan? Bernyanyi. Ya, Tayan ternyata bisa bernyanyi. Kalau Nesya, apa kemampuanmu? Menari. Oh, menari ya. Jadi, keunikan kemampuan, ya. Keunikan kemampuan. Coba kita baca sama-sama. Setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati, seperti kemampuan berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Semua kemampuan tersebut kita miliki secara unik. Misalnya keahlian dalam pelajaran matematika, menulis, bercerita, dan sebagainya. Ya, keunikan kemampuan juga. Ya, yang kemarin kita pergi ikuti lomba. Ada yang lomba komedi, juara kok. Lomba dongeng, pidato, ya. Itu semua kalian punya keunikan di situ. Kemampuan di situ harus dikembangkan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya. Coba perhatikan ini. Ini ekspresi wajahnya tuh, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan ekspresi wajah seperti apa saja yang ada di depan? Ayo, siapa yang mau? Atau kelompok Franciscus, coba ekspresi wajah seperti apa saja di sana? Ini? Marah. Ini? Menangis. Wah, jadi ini semua ekspresi wajah. Oh, di sini kita akan membahas tentang keunikan apa selanjutnya? Keunikan sifat. Keunikan sifat atau karakter. Keunikan sifat atau karakter. Ya, silakan diskusi lagi di kelompoknya. Namanya kerja kelompok, diskusi lagi. Bagaimana karakterku? Ya, apakah saya ini pemarah menurutmu? Apakah saya ini orangnya ceria? Ya, apakah saya orangnya suka bosan-bosanan atau saya orangnya itu pendiam, pemalu? Ya, coba diskusikan sebentar. Ya, diskusi. Namanya diskusi harus berbicara ya. Oke, sudah? Sudah. Iya. Siapa kelompok yang berani angkat tangan cepat? Iya, kelompok Santa Maria duluan. Ya, coba apa sifatmu atau bagaimana karaktermu, Igrit? Ramah. Oh, ramah. Benar, Igrit ramah. Benar. Oke, apa karakternya temanmu di dalam kelompok? Ada yang? Marah. Ada yang pemarah. Siapa di sini yang pemarah? Ya, ya itu biasanya dia pemarah, dia sensitif ya. Tapi itu semua memiliki karakter atau keunikan masing-masing. Setiap orang itu punya karakter masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke keunikan yang terakhir, yaitu apa? Kemampuan. Apa? Keunikan pengalaman. Ya, jadi keunikan pengalaman. Ya, oke. Keunikan pengalaman hidup. Siapa di sini suka pergi berlibur? Saya. Apakah kalau kita pergi berlibur kita senang atau tidak? Siapa yang pernah ke Boracay? Ya, apa yang kita lihat di Boracay? Patung siapa? Ya, senang sekali karena kita bisa melihat wow, indahnya karya Tuhan ya melalui alam perkotaan masyarakat Toraja atau tanah Toraja di Boracay ya. Nah, apa pengalaman menyenangkanmu? Coba siapa bisa diskusi lagi ya? Diskusi lagi dengan temannya. Ya, apa pengalaman menyenangkanmu? Tulis sih, apa yang pengalaman dan menyenangkan. Misalnya, saya pernah
pergi ke Palopo, ke pantai, toh? Iya. Ya, oke. Silakan kelompok Santo Fransiskus 1 orang, Veronica. Ya, bacakan apa hasil diskusi di situ. Saya senang saat pergi berlibur. Ya, pergi berlibur kemana? Oke, Burake. Siapa lagi? Ya, Gideon. Saya senang saat berulang tahun. Oh, Gideon senang saat berulang tahun. Pengalaman juga itu yang paling menyenangkan atau membahagiakan saat ulang tahun kita dirayakan. Menonton videonya ya. Manusia itu mulai bernapas. Ya, silakan disimak baik-baik videonya. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Penciptaan Manusia. Ayat hafalannya terdapat di Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan menjadikannya mereka. Simak Allah videonya menciptakan baik-baik. dunia yang indah dan sempurna dalam 6 hari. Kemudian, dia menciptakan 2 orang yang sangat istimewa untuk menikmatinya. Ya, baik. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kalian simak dari video ini? Atau video ini mengisahkan tentang apa? Ya, penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Sekarang mari kita membaca kitab Kejadian. Dari Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ya, ayat yang ke-26 dulu dibacakan oleh laki-laki. Ayo kita laki-laki bacakan ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sekarang ayat 27 perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, kita games siapa cepat dia pemenangnya. Ya, sekarang Bapak akan membagikan sebuah gambar ya. Ini gambar ya, gambar perempuan dan laki-laki. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kita mulai games. Siapa cepat dialah pemenangnya. Saya akan melihat siapa duluan yang angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Apa keunikan dari laki-laki dan perempuan? Ya, oke. Kelompok Santa Maria dulu. Iya, diskusinya kelompok Santa Maria laki-laki mempunyai kumis, kalau perempuan tepuk tangan. Selanjutnya ya, Bapak akan memberi penguatan kepada kalian bahwa laki-laki dan perempuan itu meskipun mereka diciptakan secara berbeda, namun mereka sepadan untuk saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Ya, baik. Selanjutnya, sekarang Bapak akan memberikan ya lembar kerja kepada kalian LKPD. Jadi lembar kerjanya ini
dijawab di dalam kelompok ya. Di sini tulis nama anggota kelompoknya, lalu tulis jawaban di sini ya di kertas yang telah disediakan. Jadi sekarang kita akan diskusi kelompok ya, mengerjakan lembar kerja ya LKPD. Di sini sudah tersedia bagian untuk menulis jawaban kalian. Jadi harus dikerjakan di dalam kelompok, saling komunikasi, saling diskusi. Ya, Bapak akan bagikan ya. Untuk kelompok Santa Maria dulu. Ya, Santa Maria. Ya, jadi dikerjakan di sini ya, dikerjakan di sini. Kerjakan di sini. Ya, waktu kerja kelompoknya itu 20 menit ya, cepat-cepat kerja. Iya, nama kelompok di sini. Ya, ya setelah kita kerja kelompok, kita akan presentasi. Jadi waktu kerja kelompok, Pak Guru kasih kesempatan 20 menit untuk mengerjakan soal 1 sampai nomor 5. Ya, diskusikan. Diberi satu kepercayaan orang untuk menulis, nanti dipresentasikan. Jadi baca dulu bagus-bagus soalnya, ya nanti kalian yang pertama presentasi. Oke, silakan. Kami dari kelompok Santa Maria akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Santa Maria. Apa arti dari aku pribadi yang unik? Setiap orang diciptakan Tuhan dengan keistimewaan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang yang sama persis. 2. Sebutkan 2 keunikan yang dimiliki oleh laki-laki. Memiliki fisik yang lebih kuat, sering, lebih tegas, dan suka tantangan. Tetapi, bukan bersaing. Jika bekerja bersama, terus akan lebih mudah dan kehidupan menjadi damai. Demikian presentasi kami dari kelompok Santa Maria. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Santa Maria yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok Santa Maria membuka sesi pertanyaan. Adakah dari kelompok Santo Yosef atau Santo Fransiskus yang ingin bertanya? Ya, angkat. Ya, silakan berdiri, Nak. Berdiri. Kalau kita boleh disombongkan. Ya, pertanyaannya, apakah keunikan kita boleh disombongkan? Kenapa? Karena keunikan dari Tuhan. Ya, jadi keunikan itu katanya jawabannya dari Santa Maria tidak boleh disombongkan karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi keunikan itu harus dikembangkan, bukan disombongkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Santa Maria. Ya, baik anak-anakku semuanya. Karena kita sudah melaksanakan presentasi, ya boleh kumpulkan dulu LKPD-nya yang telah kalian jawab. Ya, kumpulkan. Ya, kita akan masuk ke dalam soal evaluasi ya. Jadi ini soal evaluasi, nanti kalian diskusikan juga sebentar. Evaluasi ya untuk pemecahan masalah yang terjadi. Ya, soal evaluasi.
Ya, jadi alurnya evaluasi adalah kalian mengerjakan soal evaluasi sebentar. Setelah itu kita silent setting dimulai. Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita tepuk kuping dulu. Tepuk kuping ipin, kepala botak, hidung pesek, mata comel. Betul. Oke. Nah, anak-anakku silakan duduk. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ya, oleh karena itu, langkah pertama, Bapak akan bertanya kepada kalian. Apakah materi yang Bapak sampaikan kalian pahami atau tidak? Pahami. Adakah pertanyaan? Mengerti semua? Mengerti. Ya, oke. Baik. Kalau sudah mengerti, ya kita akan membuat kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan kita pada saat ini adalah bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah itu. Ya, sekarang kita merefleksikan sebentar ya pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, kita berefleksi sebentar ya. Ya, refleksikan. Ya, boleh dituliskan ya materi yang kalian sangat sukai atau merefleksikan ya kegiatan yang telah kita laksanakan. Ya, oke, anak-anak. Aku istimewa. Di penghujung pembelajaran kita pada saat ini, karena kita sudah membukanya dengan doa, maka kita juga harus menutupnya dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Iya, silakan Gideon maju ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Engkau sudah memberi kami dalam perjalanan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sudah memberi kami. Tuhan mendapat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi pesan yang dapat Pak Guru sampaikan pada saat ini adalah karena kita sudah belajar tentang keunikan diri, jadi kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Jangan pernah iri, ya, harus bersyukur dan juga pesannya adalah harus menghargai teman. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga pembelajaran kita pada hari ini boleh tertanam baik dan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, dan boleh kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian pembelajaran kita saat ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Sekian dan terima kasih.